من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita kembali di majelis ilmu. Semoga dengan kita bermajelis ilmu Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat yang kita amalkan sebagai bekal akhirat kita. Dan semoga dengan bertambahnya ilmu bertambah juga ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita malam hari ini masih membahas tentang tauhid. Kita bacakan dari Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dan disyarahkan, dijelaskan oleh Ustadz kita Ustadz Firanda hafizahullah. Kita memasuki bab al-khawfu minasyirki, bab tentang takut dari kesyirikan atau mewaspadai kesyirikan. Di sini ada 5 dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita baca pendahuluan dulu dari Ustadz kita Ustadz Firanda hafizahullah. Kata beliau di sini, setelah menyebutkan pada bab-bab sebelumnya pemaparan tentang tauhid, keutamaannya, dan secara khusus tentang keutamaan memurnikannya, maka pada bab ini penulis menyebutkan hakikat lawanan dari tauhid itu sendiri, yaitu kesyirikan. Jadi setelah sebelumnya kita mengkaji apa itu tauhid, keutamaannya juga apa, hakikatnya seperti apa, maka di bab ini beliau mulai menyinggung tentang lawanan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Dan setelah bab ini beliau akan merincikan lagi tentang bentuk-bentuk kesyirikan. Jadi tauhid kita tidak akan sempurna kalau kita tidak mengenal macam-macam kesyirikan. Makanya kata Syekh Saleh Sindi, kata beliau, kalau seseorang memahami 5 perkara, maka dia sudah memahami tauhid. Jadi kalau seseorang memahami 5 perkara ini, dia paham tentang tauhid. Yang pertama adalah tentang apa itu tauhid. Dia harus tahu tauhid itu apa. Dan secara ringkas, tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam atau pada khususiyatnya, pada rububiyahnya, pada uluhiyahnya, dan pada asma dan sifatnya. Allah Ta'ala diesakan pada rububiyah, hanya Allah yang bisa menciptakan, hanya Allah yang bisa menghidupkan, mematikan. Allah Subhanahu wa taala diesakan, kita esakan pada uluhiyahnya, hanya Allah yang berhak disembah. Allah juga kita esakan dalam asma dan sifatnya, hanya Allah yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Itu adalah tauhid secara ringkas. Yang kedua adalah seseorang harus mengenal apa itu kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Nah, pada bab inilah kita akan mengkaji apa itu yang namanya kesyirikan. Namun secara ringkas kita sampaikan dulu.
Kesyirikan itu adalah menyamakan Allah pada kekhususiatan Allah. Ya. Menyamakan Allah pada kekhususiatan Allah Subhanahu wa taala. Pada 3 perkara yang sudah kita sebutkan tadi. Ya. Artinya kalau ada keyakinan ada selain Allah yang bisa mengatur alam, maka jatuh pada kesyirikan. Ada yang mengatakan ada selain Allah yang bisa mengatur hujan, maka dia jatuh pada kesyirikan. Karena dia menyamakan Allah pada rububiyahnya. Dan menyamakan Allah pada uluhiyah juga kesyirikan. Ya. Ada selain Allah yang juga berhak disembah, maka jatuh pada kesyirikan. Atau dia tidak mengatakan itu, namun dia beribadah kepada selain Allah. Dia beribadah kepada Allah, namun juga dia beribadah kepada selain Allah. Dia samakan, ya. Sama-sama dia sembah, maka ini jatuh pada kesyirikan. Dan menyamakan Allah pada asma dan sifatnya. Dia meyakini atau dia mengatakan ada selain Allah yang pendengarannya tidak terbatas, ilmunya tidak terbatas. Ada selain Allah yang mengetahui semua perkara gaib. Ada selain Allah yang mempunyai penglihatan yang tajam, yang tidak terbatas. Ya. Maka ini apa? Menyamakan Allah pada sifat Allah. Ya. Pada sifat mendengar, melihat, pada sifat mengetahui. Ya. Maka ini jatuh pada kesyirikan. Ya, 2 sudah. Ya. Yang ketiga adalah memahami apa itu ibadah. Nah, ini penting juga. Ya. Jadi seseorang kadang dia jatuh pada kesyirikan karena dia tidak tahu yang dia lakukan adalah ibadah. Dia lakukan untuk selain Allah. Ya. Dan di antaranya, ya, di antara orang-orang awam yang tidak mengerti, ya, bentuk ibadah adalah menyembelih. Ya. Menyembelih adalah ibadah. Ya. Sehingga menyembelih itu tidak boleh untuk selain Allah. Ya. Jadi sebagian orang-orang awam mereka menyangka ibadah itu hanya sholat, puasa, umroh, haji, ya, zakat, hanya rukun Islam saja, atau membatasi hanya di masjid saja. Ya. Padahal ibadah itu banyak. Ya. Ibadah itu luas. Ada ibadah zahir, gerakan badan terlihat. Ada ibadah batin, ya, ibadah yang kita lakukan dengan hati kita, ya, tawakal, khusyuk, ya, cinta kita kepada Allah. Ya. Ini apa? Semuanya adalah ibadah. Ya. Nah, ada sebagian ibadah yang orang awam tidak menganggapnya ibadah karena ketidaktahuan. Di antaranya adalah menyembelih tadi. Ya. Jadi menyembelih itu ibadah, sebagaimana kita akikah, ibadah akikah, ya kan? Maka ibadah penyembelihan atas rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan anak. Ya. Ada ibadah kurban. Ya. Kita menyembelih di hari raya Idul Adha atas rasa syukur nikmat yang Allah taala berikan kelebihan harta. Ada ibadah haji, ya, namanya hadiyu, ya, atau bayar dam, menyembelih kambing, ya. Maka itu juga ibadah. Maka kalau ada orang yang menyembelih apapun, ya, menyembelih kambing, sapi, ya, lalu dia peruntukan untuk penghuni laut misalnya, maka dia beribadah untuk penghuni laut. Kalau ada orang yang menyembelih untuk penghuni gunung misalnya, maka dia telah beribadah untuk penghuni gunung. Karena penyembelihan adalah ibadah, tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Memperuntukkannya untuk selain Allah maka jatuh pada kesyirikan, syirik yang besar. Ya. Itu 3. Ya. Yang keempat adalah memahami keadaan orang-orang musyrik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Tuhan mereka. Jadi kenapa orang-orang musyrik zaman dulu dia
menyembah kepada selain Allah. Padahal dia meyakini Allah lah yang menciptakan. Ini harus dipahami, ya, agar kita paham tentang tauhid. Yang keempat adalah kita memahami kenapa orang-orang musyrik zaman dulu jatuh pada kesyirikan. Padahal mereka mengatakan yang menciptakan adalah Allah, yang mengatur alam adalah Allah, ya. Dan ini jelas sekali ayatnya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Ya. Wahai Muhammad, jikalau kau tanyakan kepada orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan jawab yang menciptakan adalah Allah. Namun kenapa mereka ternyata beribadah kepada berhala? Ini harus kita pahami, ya. Ternyata alasannya dua, ya. Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, ya. Sebab mereka melakukan kesyirikan, beribadah kepada berhala ternyata dua. Yang pertama adalah agar berhala ini mendekatkan mereka kepada Allah. Artinya menjadikan berhala ini pelantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yakin berhala ini adalah simbol orang-orang soleh zaman dulu. Orang-orang yang betul-betul orang soleh. Jadi kalau mereka mendekatkan diri kepada berhala ini, orang soleh ini yang sudah meninggal dunia, mereka katakan apa? Kami otomatis dekat dengan Allah. Karena mereka dekat dengan Allah. Jadi kami tinggal mendekati mereka saja. Ya. Mereka katakan seperti itu. Mereka katakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kata mereka, kami tidaklah menyembah berhala ini, melainkan agar berhala ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Karena mereka adalah orang soleh, karena mereka adalah orang yang dekat dengan Allah, jadi kami tinggal mendekat dengan mereka. Otomatis kami dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah keyakinan yang salah, ya. Kita dalam beribadah tidak boleh memiliki pelantara, ya. Langsung ibadah itu diserahkan kepada Allah, tidak diserahkan kepada pelantara lalu diyakini karena kita dekat dengan orang soleh otomatis dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak benar, ya. Jadi kalau ada orang yang seperti ini melakukan ibadah untuk orang yang soleh dengan keyakinan otomatis dekat dengan Allah, maka sama dia, apa yang dia lakukan sama dengan yang dilakukan orang-orang musyrik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mereka berdoa kepada orang soleh agar doa mereka cepat dikabulkan oleh Allah. Ya. Yang kedua alasannya, ya, kenapa mereka melakukan kesyirikan adalah karena mereka minta tolong kepada orang-orang soleh yang mereka sembah, ya, berhala yang mereka sembah, ya, agar menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah taala katakan tentang ini, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah." Ya. Mereka orang-orang musyrik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka beribadah kepada selain Allah, yang kata Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Kenapa mereka beribadah kepada itu? Mereka katakan haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka inilah orang-orang soleh, inilah nanti akan memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang akan menyampaikan hajat kami kepada Allah. Jadi mereka mungkin seperti ini, ya, karena mereka merasa kotor, ya, merasa banyak melakukan kezaliman. Kan orang jahiliyah mereka banyak melakukan kerusakan, ya. Mereka minum khamar, mereka berzina, mereka membunuh, ya.
Jadi mereka untuk menyampaikan hajat, mereka malu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdoa, mereka malu langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa diri ini kotor. Sehingga mereka apa? Melalui pelantara, ya, disampaikan oleh orang-orang soleh hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini salah, ya. Ketika kita berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak boleh kita berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia dengan meyakini dia yang menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah, ya. Ini adalah kesalahan, ya. Jadi dalam berdoa, dalam beribadah tidak perlu pelantara, ya. Jadi kalau ada orang yang melakukan seperti itu, ya, maka dia apa? Sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah 4, ya. Yang kelima, ya, kalau kita ingin memahami tauhid, ya, dengan pemahaman yang sempurna, ya, yang kelima adalah memahami perbedaan dan kaitan antara tauhid rububiyah dan uluhiyah, ya. Memahami perbedaan dan kaitan antara dua tauhid, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Apa perbedaannya dan apa kaitannya, itu harus dipahami, ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah tauhid rububiyah itu sebuah keyakinan, ya. Dia sebatas tauhidul ilmi, ya. Tauhid yang bentuknya ilmu, pemahaman, keyakinan, ya. Keyakinan seorang hamba, pemahaman seorang hamba tentang Allah Subhanahu wa taala. Tauhid uluhiyah adalah tauhid amali, ya. Tauhid yang bentuknya pengamalan, ya. Jadi itu perbedaannya, ya. Dan kaitannya adalah dua tauhid ini tidak bisa dipisahkan. Walaupun berbeda, dua tauhid ini tidak bisa dipisahkan, ya. Cacat satu maka cacat yang lain, ya. Jadi misalnya seseorang cacat pada tauhid uluhiyah, dia misalnya menyembelih untuk penghuni gunung, lalu dia katakan, saya melakukan ini bukan berarti saya jatuh pada kesyirikan, saya masih bertauhid, katanya. Karena apa? Karena saya masih yakin Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang mengatur alam, Allah lah yang mendatangkan rezeki dan menghilangkan bala musibah dan lain-lain. Kita katakan pemahaman seperti itu tidak bermanfaat karena tauhid uluhiyahnya cacat, karena beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dua tauhid ini berbeda dalam pengamalannya, tapi dia satu kesatuan. Kalau hilang satu, hilang yang lain. Dan dua tauhid ini saling berkaitan, ya. Seharusnya dipahami dengan pemahaman yang berkaitan. Karena ketika seseorang dia meyakini hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang mematikan, menghidupkan, berarti dia harus beribadah hanya kepada Allah juga. Karena tidak ada selain Allah yang bisa menciptakan, maka tidak ada selain Allah yang berhak disembah. Karena tidak ada selain Allah yang mendatangkan rizki, yang mencegah dan mendatangkan mudarat, yang mematikan dan menghidupkan, maka hanya Allah jugalah yang berhak disembah. Karena yang tidak bisa seperti itu tidak berhak untuk disembah. Nah, maka kalau orang memahami 5 perkara ini, kata Syekh Saleh Sindi, dan beliau pakar tauhid, ya, dosen di Universitas Islam Madinah dan juga syekh yang mengajar di Masjid Nabawi, ya. Kata beliau, kalau orang sudah memahami cukup 5 ini saja, dia pahami, ya, apa itu tauhid, apa itu kesyirikan, apa itu ibadah, dan memahami keadaan orang-orang musyrik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Tuhan mereka, dan memahami perbedaan dan kaitan antara
rububiyah dan uluhiyah, maka dia sudah paham tentang tauhid. Dia sudah paham tentang tauhid. Ya. Makanya di sini disebutkan, ya. Disebutkan di sini, ya. Kita baca dulu. Karena memang tauhid seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan benar-benar menjauhi lawanannya, yaitu kesyirikan. Dan seseorang tidak akan mampu secara totalitas meninggalkan kesyirikan kecuali ia telah mengetahui dan memahami hakikat kesyirikan tersebut. Jadi dia tidak bisa menjauhi kesyirikan kalau dia tidak kenal apa itu kesyirikan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Innama tunqadu ural Islam urwatan idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah." Kata beliau di sini, simpul tali Islam akan perlahan-lahan terlepas ikatan Islam. Islam ini akan lemah, ikatannya akan lemah dan akan terlepas apabila mulai muncul di tengah-tengah kaum muslimin orang-orang yang tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah, tidak mengenal kesyirikan yang ada pada zaman jahiliyah, tidak mengenal keadaan mereka, kenapa mereka beribadah kepada berhala, apa saja ibadah yang mereka lakukan terhadap berhala, alasan apa yang membuat mereka jatuh pada kesyirikan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, kalau seseorang tidak mengenal perkara jahiliyah, banyak orang yang tidak kenal dengan kesyirikan dan perkara-perkara jahiliyah, maka simpul Islam, tali Islam, ikatan Islam akan perlahan-lahan akan terlepas, ya. Melemah, ya. Melemah karena lemahnya tauhid di kalangan kaum muslimin, ya. Dan generasi yang paling mengerti tentang kesyirikan adalah generasi para sahabat, ya. Karena mereka dulu bukan kebanyakan, hampir seluruh mereka melakukan kesyirikan, ya. Hampir seluruh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kecuali orang-orang yang memang Allah Taala lindungi, ya, seperti Abu Bakar dan Ali, ya. Beliau walaupun sebelumnya adalah hidup di zaman jahiliyah, tapi beliau jauh dari perbuatan-perbuatan keumuman orang-orang jahiliyah, ya. Adapun Umar, ya, maka beliau pernah memiliki Tuhan, ya. Ya, beliau pernah membuat Tuhan dari adonan roti, ya. Kata beliau, ketika kami lapar kami makan Tuhan kami, ya. Dan ketika beliau mengingat itu, beliau tertawa sendiri. Kami dulu pernah memakan Tuhan, ya. Jadi orang yang paling paham tentang tauhid dan kesyirikan adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka dulu adalah orang-orang yang betul-betul jatuh pada kesyirikan, sehingga paham tentang kesyirikan, ya. Makanya mereka paling jauh dari kesyirikan setelah mereka berislam. Setelah mereka tahu tentang tauhid, mereka baru sadar tentang bahayanya kesyirikan dan mereka menjauhi sejauh-jauhnya apa yang tadi mereka lakukan, ya. Karena mereka paham, orang-orang yang paham tentang kesyirikan, berbeda dengan orang-orang yang muslim yang datang setelahnya, apalagi kita yang jauh dari kemurnian Islam di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi Islam itu seperti air, ya. Semakin jauh maka semakin tidak jernih, ya. Semakin tercampur dengan yang lain, ya. Jadi kalau mata air itu kita ambil dari mata air itu kita ambil dari matanya, ya, mata airnya, maka air yang sangat jernih. Dan Islam itu puncaknya, kejernihannya adalah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi kalau kita ingin beragama dengan agama yang murni, yang bersih, maka beragamalah seperti sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ambillah amaliyah, akidah beragama, jalan beragama, memahami agama,
ambillah dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena merekalah contoh agama yang murni, yang tidak banyak campur, bahkan tidak ada campurannya dari yang lain-lain. Adapun kalau kita mengambil dari yang sudah jauh, ya, maka sudah apa? Sudah kemasukan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, ya, sudah tercampur dengan agama-agama yang lain, ibadahnya bercampur, ya. Kadang bercampur dengan kebiasaan-kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya. Orang Yahudi kita lihat dia ibadahnya bagaimana? Di tembok, ya, menari-nari, berjoget-joget di depan tembok, ya. Nah, kalau ada orang Muslim yang ibadahnya seperti itu, berarti sudah tercampur dengan kebiasaan orang-orang Yahudi, ya. Orang Nasrani, bagaimana ibadah mereka? Bernyanyi, diiringi musik, ya. Maka kalau ada orang Islam yang ibadahnya seperti itu, berarti sudah tercampur dengan kebiasaan-kebiasaan orang-orang Nasrani, ya. Jadi kalau kita mau agama kita agama yang murni, yang bersih, ambillah agama, cara beribadah, pemahaman dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu masih ada sampai sekarang diajarkan. Tinggal kita memilih, tinggal kita mau belajar, mau duduk di majelis ilmu, ya, kita akan paham tentang agama yang benar, ya, agama yang murni, ya, yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dalil yang pertama, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ya. Jadi dalil pertama dari bab ini, bab tentang al-khaufu minasyirki, ya, mewaspadai kesyirikan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Dia akan mengampuni dosa yang selain dari kesyirikan bagi orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat ini bisa kita ambil suatu faedah apa? Dosa kesyirikan, dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seseorang itu mati belum sempat bertaubat dari kesyirikannya, ya. Tapi kalau dia bertaubat, maka semua dosa bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala kalau dia bertaubat, ya. Tapi kalau seseorang meninggal dunia, mati pernah melakukan dosa kesyirikan, maka dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa selain kesyirikan itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kata Allah apa? Liman yasha, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ada beberapa poin yang kita bisa pahami dari ayat ini. Yang pertama adalah dosa kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau orangnya tidak sempat bertaubat sebelum meninggal dunia. Yang kedua adalah selain dosa kesyirikan bisa diampuni oleh Allah, tapi bagi orang yang diinginkan oleh Allah taala pengampunannya, ya. Jadi lima yasha ini menjadikan kita khawatir, ya. Jadi Allah Ta'ala mengampuni dosa yang selain kesyirikan. Ini kan kita alhamdulillah, ya. Dosa selain kesyirikan bisa diampuni oleh Allah Ta'ala. Tapi kita harus tetap merasa khawatir. Kenapa? Lima yasha, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita termasuk orang yang dikehendaki diampuni atau tidak? Ini yang harus dipertanyakan, ya. Maka ini yang harus selalu dikhawatirkan. Iya, mungkin kita jauh dari kesyirikan, ya. Kita menjaga diri kita dari agar tidak jatuh kepada kesyirikan. Tapi kita sering melakukan dosa, ya. Menipu, berbohong, menggibah,
memakan harta haram. Ya. Nah itu harus kita khawatirkan. Iya, dosa ini bisa diampuni oleh Allah Ta'ala, tapi apakah kita termasuk orang yang dikehendaki nanti diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kalau diampuni, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau tidak diampuni, bagaimana? Akan dibersihkan di dalam api neraka. Setelah bersih baru dimasukkan ke dalam surga. Ya. Dan neraka tidak bisa diremehkan. Ya. Satu hari diazab di neraka itu seperti 1000 tahun di dunia. Ya. Orang misalnya dosanya sedikit, ya, kamu masuk neraka katanya. Ya, kata Allah SWT misalnya, ya, kamu masuk neraka 1 hari saja karena dosa kamu sedikit dan saya tidak ampuni. Kamu masuk ke neraka sehari saja. Jangan dianggap sehari itu sebentar. Sehari di akhirat itu kata Allah Subhanahu Wa Taala ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Seperti 1000 tahun yang kau hitung di dunia. Bayangkan kalau orang diazab di dunia 1000 tahun, ya. Itu baru 1 hari di akhirat, ya. Dan azabnya berlipat ganda daripada api dunia, ya. Dan ini sering ulun sampaikan, ya. Ketika seseorang dia jangankan 1 tahun, 1 jam saja, ya, dia panaskan anggota tubuhnya yang paling kecil, misalnya jari yang paling kecil, dia panaskan di api yang paling kecil, api lilin. Dia nyalakan lilin, apinya kecil, dia panaskan 1 jam saja, jari yang paling kecil tidak ada yang tahan, ya. Tidak ada yang mau dan tidak ada yang tahan. Apalagi ini apa? Api neraka yang panasnya berlipat ganda. Yang diazab bukan hanya sebagian tubuh, tapi seluruh tubuh, bahkan sampai masuk ke dalam pori-pori. Jadi dikatakan, ya, di hadis Nabi SAW, penghuni neraka itu dijadikan besar oleh Allah seperti raksasa, ya. Jadi penghuni neraka dijadikan besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Agar betul-betul api neraka itu masuk ke dalam pori-pori tubuhnya, ya. Menyiksa sampai ke dalam tubuhnya, ya. Bayangkan siksaan yang luar biasa, ya. Dan itu tidak sebentar, 1000 tahun, ya. Paling sebentar itu 1 hari diazab di akhirat seperti 1000 tahun di dunia, ya. Jadi jangan kita meremehkan dosa, ya. Khawatirnya apa? Kalau kita tidak sempat bertobat dan Allah tidak ampuni dosa kita, celaka kita, na'udzubillah min dzalik, ya. Maka tetaplah selalu menjaga diri jangan sampai jatuh kepada dosa, dan kalaupun jatuh pada dosa, cepat-cepat bertaubat. Jangan tunda-tunda taubat, ya. Cepat segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jatuh lagi kepada dosa, taubat lagi. Jatuh lagi, taubat lagi sampai akhir hayat. Ketika kita sering jatuh kepada kemaksiatan, maka sering juga kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sering-sering kita bertaubat, beristighfar dari dosa dan kesalahan yang kita lakukan, ya. Nah, para ulama ikhtilaf tentang, kan kita tadi baca ayatnya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampuni dosa kesyirikan. Para ulama ikhtilaf tentang dosa syirik kecil, apakah masuk pada ayat ini atau tidak? Karena ayatnya umum, kan? Allah Ta'ala katakan apa? Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Artinya umum, kesyirikan apapun. Maka sebagian ulama mengatakan termasuk syirik kecil, Allah Ta'ala juga tidak ampuni. Walaupun pelakunya sebenarnya tidak keluar dari Islam, tidak kekal di api neraka, tapi dosa kesyirikan itu harus ditimbang, harus dipertanggungjawabkan karena dia tidak diampuni. Beda kalau dosa selain kesyirikan, ya.
Dosa mencuri misalnya, ini bisa saja Allah Ta'ala ampuni lalu tidak ditimbang. Jadi amal kita nanti ditimbang. Yang tidak diampuni itu ditimbang oleh Allah Ta'ala, dan amal baik kita juga ditimbang. Kalau ternyata amal baik kita lebih banyak daripada dosa kita, selamat. Ya. Amal baik kita, amal soleh kita lebih banyak, lebih berat daripada dosa yang kita lakukan, selamat. Tapi kalau ternyata amal baik kita sedikit, ibadah kita sedikit, tapi maksiat kita banyak dan tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, celaka. Ya. Maka dari sini apa? Kita menyeimbangi dosa kita. Kita khawatir dosa kita tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, maka seimbangi dengan amal soleh agar kita tidak celaka di akhirat. Nah, sebagian ulama mengatakan dosa syirik kecil itu tidak diampuni, harus ditimbang nanti di akhirat. Dan kebanyakan para ulama mengatakan enggak, yang tidak diampuni hanya dosa syirik besar, ya. Dan ini pendapat yang lebih kuat, ya. Pendapat yang lebih kuat adalah yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah dosa syirik besar. Tidak mungkin Allah Ta'ala maafkan, tidak mungkin Allah Ta'ala ampuni. Adapun selain syirik besar, syirik kecil, dosa-dosa besar yang lain, maka itu apa? Bisa saja Allah Ta'ala ampuni, tapi tadi liman yasha, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhilah diriku dan keturunanku dari menyembah berhala. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau seorang nabi, dan gelar beliau apa? Imamul Muwahhidin, pimpinannya orang yang bertauhid. Dan beliau juga bergelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi, ya. Nabi Ibrahim itu mempunyai keturunan, mempunyai anak dua, ya, yang memiliki keturunan para nabi. Jadi Nabi Ibrahim itu memiliki anak Ismail dan Ishak. Dari Ishak ini sampai ke bawah ini banyak para nabi. Jadi Ishak melahirkan, memiliki keturunan Yakub. Nah, dari Yakub inilah keturunannya bergelar Bani Israel. Yang nabi-nabi itu sampai Nabi Isa itu keturunan Bani Israel. Artinya keturunan Yakub alaihissalam. Ini keturunan Nabi Ibrahim, ya. Adapun Nabi Ismail ini tidak memiliki keturunan para nabi. Dan di akhir baru ada nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW beliau keturunan Nabi Ismail, yang sebelumnya tidak ada nabi di atasnya, ya. Jauh sampai Nabi Ismail. Adapun Bani Israel banyak di kalangan mereka yang menjadi nabi, yang Allah Ta'ala utus menjadi nabi dan menjadi rasul, ya. Nah, beliau Nabi Ibrahim alaihissalam Abul Anbiya, ya, bapaknya para nabi, Imamul Muwahhidin, pimpinannya orang yang bertauhid. Beliau saja apa doanya? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan keturunanku dari menyembah berhala, ya. Coba seorang nabi berdoa khawatir kalau jatuh pada kesyirikan, padahal seorang nabi dan rasul maksum, ya. Seorang nabi dan rasul apa? Maksum, mustahil melakukan kesyirikan. Tapi karena bahayanya kesyirikan ini bahaya yang paling besar, seorang nabi pun khawatir jatuh pada kesyirikan. Dan beliau pun mengkhawatirkan anak-anak beliau, keturunan beliau jatuh pada kesyirikan. Apalagi kita, ya. Apalagi kita yang keturunan nabi tidak, ya. Yang lingkungan kita juga lingkungan yang tidak baik, ya. Maka kita lebih khawatir lagi dibandingkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita lebih khawatir lagi tentang nasib anak dan keturunan kita, ya. Makanya
termasuk usaha kita untuk menjaga tauhid kita dan keluarga kita, memilih lingkungan yang baik, ya. Memilih apa? Tempat tinggal, lingkungan yang baik, ya. Jangan sampai dia berteman, anak kita, istri kita berteman dengan orang-orang yang tidak benar, ya. Berteman dengan orang-orang yang kesehariannya bermaksiat, apalagi sampai jatuh pada kesyirikan, ya. Mendatangi dukun, ya, peramal dan lain-lain, ya. Dan memilihkan sekolah yang baik untuk anak kita, ya, agar anak kita apa? Berakidah yang benar, ya. Jangan sampai dia semenjak kecil itu, selama masih bisa diatur kita atur, ya. Tapi kalau dia sudah besar, ya, susah kita mengaturnya, ya. Jadi mumpung anak kita masih kecil, itu pilihkan sekolah-sekolah yang baik, ya, yang mengokohkan tauhidnya, yang menjaga tauhidnya, agar dia betul-betul tauhidnya terjaga, ya. Dan ada keberkahan yang Allah Ta'ala berikan di rumah tangga kita, ya. Jadi ketika seseorang rumah tangga yang bertauhid, ya, hidup ibadah pada rumahnya, Allah Ta'ala berikan keberkahan pada rumah tersebut, ya. Allah Ta'ala berikan keamanan, kebahagiaan, ketentraman, ya, di dalam rumah tangganya. Allah Ta'ala berikan kecukupan, ya. Allah Ta'ala berikan kenyamanan, ya, pada rumah tangga yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jauh daripada kesyirikan, ya. Dalil ketiga, ya, Nabi SAW bersabda, ya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, ya. Kata Nabi SAW, sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil, ya. Aku khawatir, kata Nabi SAW, menimpa kalian jatuh pada syirik kecil, ya. Dan ini Nabi katakan kepada para sahabat yang mereka kokoh tauhidnya. Nabi katakan apa? Saya khawatir kalian jatuh pada syirik kecil, apalagi syirik besar, apalagi kita, ya. Ini Nabi katakan kepada para sahabatnya yang para sahabat itu berjuang dengan Nabi, ya, berjuang bersama Nabi SAW untuk menegakkan tauhid, tapi tetap saja apa? Nabi katakan, saya khawatir kalian jatuh pada syirik kecil, apalagi syirik besar, apalagi bukan sahabat Nabi SAW, ya, seperti kita, ya, sudah jauh dengan zamannya para sahabat Nabi SAW, maka tentunya lebih khawatir lagi, ya, kita daripada kesyirikan, ya. Dan syirik kecil, ya, contoh-contohnya adalah tatayur, ya, sudah kita jelaskan, ya, sebelumnya, ya, tentang tatayur, ya. Seseorang menganggap ada kesialan, keberuntungan dikaitkan dengan hal-hal yang tidak ilmiah, ya, yang tidak berlandaskan syariat atau tidak masuk akal, ya. Dan contoh yang lain juga syirik kecil adalah bersumpah dengan nama selain Allah, ya. Bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini syirik kecil. Dan contoh syirik kecil juga adalah segala yang mengarah kepada syirik besar namun belum sampai masuk syirik besar, tapi dia mengarah, ya, maka ini juga dihukumkan syirik kecil, ya. Selanjutnya contoh syirik kecil juga adalah menjadikan sebab yang bukan sebab syar'i dan bukan sebab kauni. Ini juga sudah pernah kita bahas tentang jimat-jimatan kalau tidak salah, ya. Dalil keempat, ya, Nabi SAW bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar, ya. Kata Nabi SAW, siapa yang mati dan dia berdoa kepada selain Allah, maka dia pasti masuk neraka. Dia mati dan pernah beribadah kepada selain Allah, tidak sempat bertaubat, dakhalan nar, dia pasti masuk neraka, ya, pasti masuk neraka. Maka ini apa? Bahaya kesyirikan.
pasti masuk neraka. Dan kalau yang dilakukan syirik besar tidak akan keluar dari api neraka, selama-lamanya di dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik ya. Maka ini kesyirikan dosa yang paling besar dan dosa yang paling bahaya ya. Makanya seseorang harus mengkhawatirkan dirinya ya, jangan sampai menggampangkan perkara-perkara kesyirikan karena dia nasib akhirat kita ya. Dan di sini Nabi katakan siapa yang berdoa ya, dan doa adalah ibadah ya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah ya. Doa itu adalah ibadah. Dan kata Syekh Saleh Sindi ya, kesyirikan yang banyak dilakukan oleh manusia adalah kesyirikan yang bentuknya doa ya. Jadi kesyirikan yang banyak dilakukan oleh manusia itu syirik yang bentuknya doa, berdoa kepada selain Allah ya, meminta kepada selain Allah ya. Ini yang banyak dilakukan oleh orang-orang musyrik ya. Dalil yang kelima, dalil terakhir ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berjumpa dengan Allah, artinya dia meninggal dunia, dia tidak pernah melakukan kesyirikan sama sekali, dia masuk surga ya. Bahkan di hadis yang lain sudah kita bacakan, makana minal amal, apapun perbuatannya, sebanyak apapun dosanya, Allah Ta'ala mudah untuk mengampuninya selama dia tidak melakukan kesyirikan. Dia dimasukkan ke dalam surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Siapa yang berjumpa dengan Allah mati namun dia melakukan kesyirikan, dakhalan nar, maka dia pasti dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik ya. Maka dengan 5 dalil ini ya, cukup dengan 5 dalil, bahkan cukup dengan 1 dalil saja ya. Seorang mukmin yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tumbuh di dirinya rasa kekhawatiran, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya tentang bab dakwah kepada syahadat la ilaha illallah ya. Bab yang keempat adalah babu doa ila syahadati alla ilaha illallah ya. Bab tentang berdakwah, menyeru orang-orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau ada pertanyaan 1-2 dipersilahkan ya. Kalau bisa kita jawab, kalau tidak bisa mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain. Silahkan kalau ada pertanyaan. Materinya gampang aja, mudah ya, ringan aja ya. Materinya tentang faraid, Ustadz Fahri banyak yang pertanyaan bisa. Masih lah Pak faraid Pak? Sudah selesai. Oh, alhamdulillah. Ya kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita dalam menuntut ilmu, dalam kebaikan sampai akhir hayat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kita untuk beribadah ya. Dan semoga Allah taala tetapkan kita dalam agama yang benar, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari kesyirikan, perbuatan syirik ya kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkahan pada umur kita, keberkahan pada keluarga kita, keberkahan pada harta kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita husnul khatimah dan Allah taala masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.